Ya, kita lanjut materi di chapter 16-17. Jadi kalau kemarin kita sudah bicara tentang sourcing, ya, kita ingat kembali kita 6 supply chain drivers, penggerak supply chain, di mana tiga itu adalah penggerak logistiknya dan tiga lagi merupakan penggerak dari cross fungsionalnya. Ya, jadi kalau di tiga bagian logistik ada facility, ya, fasilitas, ada inventory atau persediaan, dan juga ada yang namanya transportasi. Itu kemarin sudah kita bahas baru untuk transportasi, ya, untuk facility dan inventory-nya nanti kita bahas lagi. Nah, untuk tiga penggerak lainnya di cross fungsional itu ada, kemarin kita sudah bicara tentang sourcing, ya, seperti apa source-nya, sumbernya yang diinginkan oleh perusahaan dalam rantai pasok, seperti apa, apakah menggunakan pihak ketiga atau tidak, ataupun nanti pengadaannya dari luar negeri atau tidak, ya, itu untuk sourcing. Nah, dua lagi kan ada yang namanya kemarin pricing, ya, penetapan harga, dan juga ada informasi. Nah, dua hal itu akan kita bahas pada siang hari ini, ya, terkait pricing dan information. Oke, pertama saya masuk ke pricing dulu, ya. Bagaimana penetapan harga dan revenue, ya. Revenue management, ya. Memanage, ya, cara mengatur pendapatan di dalam supply chain. Apa nih nanti em, triknya atau strategi yang harus dilakukan oleh supply chain dalam penetapan harga, lagi-lagi untuk mencapai revenue yang besar, ya. Oke, ya, ini learning objektif, ya. Em, Tinggal melihat seperti apa sih perannya, ya, lalu kondisi-kondisi seperti apa saja, ya, atau taktik-taktik apa saja yang bisa digunakan pada kondisi-kondisi tertentu dalam penetapan harga supaya dapat lebih efektif, dan juga seperti apa nanti membuat, ya, sorry, mendeskripsikan trade-off, ya, yang dapat mempertimbangkan seperti apa keputusan dalam penetapan harga itu sendiri atau pricing. Jadi intinya kalau kita, misalnya kalau kita pengennya tinggi nih, pendapatan kita, misalnya kita punya, nanti ada beberapa kategori, ya, misalnya untuk customer yang multiple, yang beda segmen pasarnya, misalnya mungkin untuk kelas menengah ke atas kita harus jualnya yang seperti apa produknya, terus juga sebesar apa yang harus kita jual, ya, itu nanti perlu dipertimbangkan. Terus juga untuk orang-orang yang mungkin ekonominya kelas menengah ke bawah, gitu, ya, so nanti pasti akan beda lagi perlakuan untuk barang yang dijual, untuk harganya, untuk kuantiti yang dijualnya juga, ya, itu pasti akan berbeda. Itulah nanti bagaimana digunakan taktik, ya, seperti apa taktik strategi, ya, dalam di rantai pasok dalam penetapan harga dan juga target pasalnya. Oke, ini terkait role atau peran, ya, peran pricing dan revenue management, ya, penetapan harga dan juga manajemen pendapatannya, ya, di dalam rantai pasok. Oke, jadi revenue management atau manajemen pendapatan, ya, itu digunakan, digunakan dalam penetapan harga untuk dapat meningkatkan, ya, untuk meningkatkan yang namanya profit atau keuntungan, ya, dari aset-aset yang terbatas di dalam supply chain. Ya, kita kan kalau bicara eh, apa ya, model lah, ya, model kan kita punya source, ya, punya sumber daya yang terbatas. Bagaimana kita bisa memaksimalkan, ya, di sini kalau kita bicara memaksimalkan, ya, pasti revenue, profit, keuntungan. Nah, inilah nanti yang digunakan dalam revenue management, ya, supaya apa namanya, pendapatan kita itu tinggi, meningkat, ya. Bagaimana kita harus menetapkan harganya, ya. Lalu juga misalnya nanti untuk target kita ke pasar yang mana nih, gitu, ya. Itu nanti juga menjadi salah satu em, manajemen, ya, revenue management, ya, untuk beberapa kategori-kategori atau beberapa segmen-segmen, ya, yang ada di dalam pasarnya sendiri. Oke, ya. Jadi di sini, ya, supply aset itu sendiri ada di dalam dua bentuk, ya. Jadi aset yang dimiliki oleh perusahaan itu, ya, dalam dua bentuk, yaitu kapasitas dan inventory, ya. Kapasitas
dan inventory. Nah, set capacity ini ya, capacity aset, aset dalam bentuk kapasitas dalam supply chain, em, itu ada untuk digunakan dalam hal produksi yang jelas ya, produksi, transportasi, dan penyimpanan. Nah, kalau kita bicara kapasitas, otomatis kita punya misalnya apa? Facility kita apa? Misalnya mesin, atau misalnya nanti em, tenaga kerja atau sorry, gudang, mesin ya. Itu kita punya kapasitas ya. Lalu juga apa? Transportasi. Misal armada kita bisanya mengirimkan sebesar apa nih dalam sekali kirim ya. Lalu juga gudang kita ya, itu untuk capacity. Nah, aset inventory ya, untuk inventory itu dapat digunakan ya, untuk apa ya, mengimprove lah ya yang namanya availability ya. Dengan adanya inventory ya, dengan ada inventory persediaan, itu akan lebih fleksibel untuk availability-nya, tingkat ketersediaan produknya. Ya, contoh kalau misalnya kita nggak punya gudang gitu ya, atau tidak, bukan tidak punya gudang, tidak punya persediaan ya, tidak punya persediaan, eh tiba-tiba ada yang pesan gitu ya. Itu kan bisa dibilang tingkat persediaan kita, availability kita itu rendah. Sedangkan kita butuh aset itu ya untuk lagi-lagi dapat meningkatkan yang namanya profit. Oke, jadi dalam revenue management ya atau manajemen pendapatan itu juga didefinisikan sebagai ya penggunaan dari differential pricing ya, penetapan harga yang diferensial. Berdasarkan apa? Pertama, eh, customer segmennya, segmen-segmen pelanggannya, segmen-segmen pasarnya. Ya, seperti apa nih, apa namanya, manajemennya, ya, manajemen pendapatannya. Apa yang harus dilakukan untuk kalangan kelas ke atas, misalnya kalangan kelas ke bawah, menengah ke bawah, apa yang harus dilakukan? Seperti apa penetapan harganya? Ya, seperti apa juga barangnya berarti yang bisa dijual, yang make sense dengan harga yang bisa dibeli oleh kalangan menengah ke bawah misalnya seperti itu. Lalu berikutnya juga untuk waktu penggunaannya ya. Itu juga perlu di manage ya, perlu diatur dari waktu penggunaan produk-produk itu sendiri. Contoh, kalau misalnya barangnya itu cepat cepat rusak ya, cepat rusak. Apa nih yang harus kita lakukan dalam penetapan harganya? Kalau barang cepat rusak, terus juga perlakuannya seperti apa? Berapa harga yang bisa kita jual untuk barang tersebut? Ya, itu dari waktu. Lalu produk atau kapasitasnya, ya, kapasitas ketersediaan barang itu sendiri, ya, apakah tingkat ketersediaannya tinggi atau tidak. Contohnya, kalau kita ingat kembali di materi-materi sebelumnya, kita pernah bicara tentang 7-Eleven, ya. 7-Eleven kan, dan juga Walmart, salah satunya kemarin ya, itu kan tingkat ketersediaannya sangat tinggi, ya. Tingkat ketersediaannya sangat tinggi, sehingga salah satunya kemarin Walmart itu strateginya dengan tingkat responsifnya ya, responsifnya dengan menyediakan barang yang punya high availability ya, tingkat ketersediaan yang mana itu bisa membantu meningkatkan yang namanya supply chain profit di perusahaan. Oke, jadi dalam revenue management ini ya punya dampak yang sangat signifikan ya terkait probabilitas dalam rantai pasok. Dengan catatan ya satu atau lebih kondisi yang ada di bawah ini ya ada empat ini itu terpenuhi ya. Jadi kalau misalnya hanya satu atau dua kondisi ini terpenuhi maka dapat memiliki dampak yang sangat signifikan di dalam profit, profitnya ya. Nah di sini yang pertama ya ada value dari produk itu sendiri ya, value dari produk, nilai atau dari produk yang bervariasi di dalam pasar, segmen pasar yang berbeda ya. Tidak mungkin dong dalam segmen pasar yang berbeda harganya sama. Contoh misal untuk orang kelas menengah ke atas ya, beli barang A itu harganya misalnya 5.000, saya katakan 5.000 ya. Kelas menengah ke bawah B itu juga ditargetkan harganya 5.000 ya. Sama nih harga yang dijual.
Tapi kalau kita lihat secara kuantiti, siapa yang bisa beli lebih banyak? Ya, tidak mungkin yang kelas menengah ke bawah akan membeli lebih banyak jumlahnya dibanding dengan kelas menengah ke atas. Ya. Jadi intinya dalam segmen pasar yang berbeda itu pun juga harus punya apa namanya nilai jualnya sendiri ya, nilai dari produknya sendiri. Ya mungkin kita sering lihat lah di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak misalnya barang-barang yang biasa kita pakai sehari-hari lah gitu ya, kayak makanan mungkin ya, makanan, terus juga deterjen mungkin ya, deterjen aja bisa kita lihat atau mie instan ya, mie instan kan mungkin ada yang dengan harga yang berbeda ya untuk segmen pasar yang seperti apa, mungkin ada yang lebih di bawah itu untuk segmen pasar tentu. Intinya dalam setiap segmen pasar yang berbeda itu pun nilai value dari produknya itu sendiri juga bervariasi. Contohnya lagi misalnya di apa namanya penerbangan ya, di penerbangan ya, airline, kita bicara tentang airline ya. Kan di airline itu punya kelas bisnis, ekonomi, ya, first class dan beberapa kelas yang lain lah ya. Saya taunya ekonomi, saya cuma pernah naik ekonomi. eh Ya, di situ kan beda tuh target pasarnya ya. Untuk ekonomi ini untuk orang-orang yang seperti apa sih gitu ya pasarnya? Ya untuk orang-orang yang lama, yang perjalanannya tidak tidak eh, terlalu dikejar waktu lah, misalnya untuk santai, misalnya untuk kayak kayak kita yang mau liburan udah netapin, oh nanti bulan Juni kita mau liburan, ya udah kita pesen tiket dari sekarang itu kan. Yang jelas kita carinya kelas ekonomi kan, beda dengan misalnya orang-orang yang sibuk kayak misal katakanlah misalnya bisnismen gitu ya yang tiba-tiba harus terbang ke tempat A, ke tempat B gitu. Sedangkan kelas ekonomi tadi udah habis. Oh tidak mau ya, bukan tidak mau. Memang itu target pasarnya ya. Mereka pasti misalnya di bagian bisnis lah, katakan bisnis lah ya. Nah, kita lihat juga kalau di pesawat, kelas bisnis dan kelas ekonomi mana yang lebih banyak? Banyak ekonomi ya, karena target pasarnya yaitu adalah orang-orang yang bukan menengah ke bawah, yang mampu lah yang membeli tiket-tiket di kelas ekonomi. Itu tadi yang saya sebut. Untuk segmen pasar yang berbeda, ada nilai yang berbeda dan juga kapasitasnya yang berbeda. Ya. Jadi untuk bisnis kelas ya cuma disediakan berapa seat sih gitu ya. Lalu untuk ekonomi pasti akan lebih banyak. Yang mana itu pasti akan bisa meningkatkan yang namanya profit dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, produk itu ya produknya atau barangnya itu em, mudah rusak ya, perishable produk ya, kita katakan cepat rusak ya, atau produk waste ya, yang waste lah ya, barang-barang yang tidak tidak berguna lah seperti itu. Lalu demand memiliki em, musiman lah ya, musiman dan tingkat-tingkat demand tertentu ya di waktu-waktu tertentu yang demandnya tinggi ya. Punya peak season lah ya, kayak yang saya bilang pada saat Lebaran kemarin ya, contoh pada saat Lebaran itu demandnya tinggi untuk kue kering misalnya, lalu misalnya di Hari Raya Natal apalagi yang tinggi ya. Lalu yang keempat, produk yang dijual ya itu dapat dijual dalam dua kondisi, baik di dalam jumlah besar ya dan pada on the spot pada pasarnya ya. Jadi dapat dijual secara langsung lah istilahnya seperti itu ya, spot market. Jadi ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam revenue management ya, dalam revenue management, yaitu penetapan harga. Yang jelas penetapan harga, bagaimana penetapan harga untuk multiple customer ya, untuk orang-orang di segmen-segmen pasar tertentu, untuk kelas menengah ke atas, untuk kelas menengah ke bawah misalnya ya, atau untuk mungkin untuk kelas yang bisa dikatakan tidak mampu. Seperti apa nih nanti penetapan harganya? Itu yang harus diperhitungkan oleh perusahaan. Lalu berikutnya ya, seperti apa penetapan harga dan manajemen pendapatan untuk barang-barang ya, set aset yang mudah rusak. Contohnya untuk yang mudah rusak apa ya? Misal sayur gitu ya. Misal sayur itu kan cepat rusak, punya waktu tunggu berapa hari lah gitu ya. Atau mungkin em, es kristal kemarin yang pernah saya sebutkan ya. Pasti akan beda perlakuannya ya.
atau nilainya dengan produk-produk yang bisa dikatakan tidak perishable lah ya, yang punya jangka waktu lebih lama lah ya. Nah, untuk barang-barang yang perishable tadi ya, yang cepat mudah rusak. Contohnya juga roti ya, roti kan punya beberapa hari sih untuk dia tetap bertahan gitu ya, tidak mudah rusak gitu ya. Nah, itu yang juga perlu ditetapkan. Berapa nih saya harus jual roti supaya roti saya ini semua terjual sebelum masa kadaluarsanya atau sebelum rotinya jamuran dan lain sebagainya. Perlu penetapan harga supaya kita tetap dapat meningkatkan yang namanya profit. Ya. Lalu berikutnya ya, seperti apa juga kita harus menetapkan harga ya, harga dan manajemen pendapatan di dalam eh, demand-demand yang kategorinya seasonal ya, yang musiman ya, yang musiman dan yang terakhir produk-produk dalam jumlah besar tadi ya, yang jumlah besar dan juga dapat dijual on the spot pada pasar yang dapat dijual secara langsung. Ya, ini untuk multiple customer segment. Ya, jadi kita perlu differential pricing ya, penetapan harga secara diferensial yang dapat meningkatkan total profit. Ya, jadi ada dua fundamental issues ya yang dapat dihandle pada praktikalnya. Ya, jadi bagaimana perusahaan ya itu dapat mendiferensiasikan antara dua segmen. Ya, baik itu tadi contohnya segmen kelas bisnis ya dan kelas ekonomi ya, seperti apa nih penetapan harganya ya, penetapan harganya supaya satu segmen itu dapat katakan pay more ya, membayar lebih daripada yang lainnya, yaitu harus tepat ya, harus tepat penetapan harganya. Ya contoh saya bikin kue nih, saya bikin kue yang satu premium, yang satu ya biasa aja ya. Yang satu ya eh pakai butter, telur, terigu yang biasa aja, yang curah misalnya kayak gitu. Beda nanti kalau misalnya saya beli pakai terigu yang premium, terus juga misalnya menteganya yang premium, itu pasti akan beda harganya. Sehingga saya harus tepat nih menawarkan ke pasar yang mana, ke orang-orang kategori apa nih saya jual yang premium supaya mereka bersedia mengeluarkan uangnya lebih dibandingkan kue yang saya jual yang kategori satunya yang harganya lebih rendah gitu ya. Itu yang harus dipertimbangkan ya. Lalu juga bagaimana mengontrol demand-nya ya supaya di bagian segmen yang lebih rendah tadi ya itu tidak memanfaatkan apa namanya tingkat ketersediaan dari aset-aset yang kita miliki. Ya, misalnya dengan menjual tadi ya, menjual yang lebih murah tadi ya, itu kita tidak mungkin menjualnya dalam jumlah yang kecil ya, ataupun yang bisa dikatakan ya kayak contoh tadi yang kelas ekonomi, nggak mungkin kita menjualnya atau menyediakannya itu dalam jumlah sedikit karena kita lihat pasar kita itu lebih banyak di kelas ekonomi ya, sehingga untuk meningkatkan pendapatan ya mau tidak mau ya memang harus gitu ya, karena sesuai perencanaan perhitungan ya kita harus menetapkan yang kelas ekonomi lebih besar ya. Dan juga contohnya kalau kue tadi ya kita menyediakan ya, menjual untuk barang-barang yang dikatakan low price ya, low price itu lebih banyak ya. Ya, ini contoh secara grafik, kita lihat dari grafik harga dan demand ya, semakin tinggi harganya ya maka demandnya akan semakin rendah ya, karena tadi kan tidak semua orang nih eh, apa ya bisa dikatakan high class lah gitu ya. Tidak semua orang nih high class gitu. Jadi ya semakin tinggi harga ya hanya orang-orang tertentu yang bersedia mengeluarkan uang lebih untuk dapat memiliki em, ya apa yang ditawarkan oleh perusahaan tadi ya. Itu untuk grafiknya ya. Ya, ini mengalokasikan kapasitas untuk segmen-segmen tadi ya. Ini yang sudah saya sampaikan juga. Jadi untuk em, segmen tertentu, contohnya untuk kelas menengah ke atas ya, berapa banyak nih saya harus menyediakan ya, mengalokasikan barangnya yang ingin saya jual ya, kayak di pesawat tadi berapa banyak harus seat
kelas bisnis yang harus saya sediakan di maskapai saya supaya orang tetap em, menargetkan ke maskapai saya. Lalu untuk kelas ekonomi berapa banyak harus saya sediakan supaya semua kursi itu terisi penuh. Kalau terisi penuh kan saya income-nya banyak gitu ya. Nah, itu yang perlu ya. Perlu distrategikan ya, taktik seperti apa. Ya, taktik seperti apa yang dapat meningkatkan revenue profit dari perusahaan. Ya, jadi efektifnya seperti apa yang dilakukan, kita improve seperti apa servisnya, otomatis beda nih, ya. Beda untuk customer yang membayar lebih pasti akan beda, entah itu service, entah itu produknya pasti akan beda dengan yang namanya tadi misalnya kelas ekonomi di bawahnya, ya dengan ya harga lebih murah lah kita katakan seperti itu. Ya, lalu eh, membuat different version, ya. Jadi untuk segmen yang berbeda, ya versinya juga berbeda. Ya tadi contohnya kue yang premium dengan kue yang biasa, em, seat kelas bisnis, seat kelas ekonomi gitu ya. Dan juga beberapa taktiknya ya. Contohnya harga itu berdasarkan value-nya ya dari setiap segmen seperti apa harga-harga yang ditetapkan juga pasti harganya berbeda untuk setiap segmen ya tidak mungkin sama ya karena bisa saja salah satu segmen itu dapat menguasai segmen yang lainnya ini secara pembeli ya lalu juga diperlukan yang namanya forecast ya. Nah, berikutnya untuk pricing and revenue management untuk aset yang perishable ya, yang mudah rusak ya. Jadi dikatakan perishable ya atau cepat mudah rusak di mana suatu aset atau suatu barang, suatu produk itu bisa kehilangan nilainya, losses value over time. Jadi dalam jangka waktu tertentu nilainya akan berkurang. Nah, contohnya tadi em, roti ya, sayur ya juga kan tidak mungkin punya punya waktu yang lama untuk jangka simpannya ya, nilainya kan lama-lama juga rusak tuh sayur. Terus roti ya lama-kelamaan bisa apa namanya? Kadaluarsa expired ya. Itu juga yang perlu ditetapkan ya. Jadi pendekatan basicnya ya pendekatan dasarnya dalam pricing dan manajemen revenue pada perishable asset itu kita harus memvariasikan ya harganya secara dinamis dari waktu ke waktu ya untuk dapat memaksimumkan revenue yang expected yang diharapkan ya. Lalu juga kita perlu overbook sales ya dari aset-aset untuk cancellation-nya, untuk perhitungan atau pembatalan dari penjualan itu sendiri ya. Nah, berikutnya untuk yang seasonal ya. Kita pernah bahas di kelas terkait seasonal demand ya. Jadi pada musim-musim tertentu, misalnya musim lebaran, musim apalagi musim duren gitu ya kemarin ya musim duren terus musim duku yang sekarang kalau kita bicara tentang buah gitu musim musim masuk sekolah juga nanti musim liburan itu kan pasti ada pendapat kayak tertentu ya jadi pada seasonal ini ya ada seasonal peak demand yang biasanya itu ya sosok lah biasa-biasa saja jadi pada musim-musim tertentu itu demandnya akan tinggi ya akan tinggi. Nah, kalau kemarin kita pernah bicara tentang promosi ya. Kalau demand-nya lagi tinggi, kita perlu promosi atau tidak gitu ya. Sebenarnya dengan tidak promosi pun kita juga sudah ada demand gitu ya, sudah ada demand. Jadi pada saat eh, peak season ya, peak season kita nggak perlu promosi. Bisa saja kita charge dengan harga yang lebih tinggi. Karena orang pasti atau ya pasti lah ya mau tidak mau mereka harus beli itu gitu ya mau tidak mau mereka harus beli itu ini nih kadang sering dijadikan kesempatan oleh penjual-penjual pasang harga tinggi gitu ya pasang harga tinggi orang pasti butuh nih gitu ya tapi itu untuk jenis produk-produk tertentu ya tidak semua produk juga bisa diberikan harga seperti itu ya kembali lagi ke strategi dari perusahaannya bagaimana menetapkan harga ya. Nah, jadi dalam meningkatkan profit, ya, profit untuk
kepemilikan dari owner itu sendiri ya dalam penetapan harga pada seasonal dan juga bisa mengurangi harga yang dibayarkan dari customer dan juga dapat nanti membawa customer baru yang mendatangkan customer baru selama off peak discount period ya. Jadi pada masa-masa eh, tidak tinggi demand-nya off peak ya, itu bisa kita berlakukan diskon supaya apa ya? Supaya terjual tetap barang kita, supaya setidaknya balik modal lah gitu ya. Kita tidak rugi, tidak terjual semua, tidak ada yang tidak terjual ya. Jadi kalau tadi pada masa peak seasonnya, oh bisa saja kita charge-nya harga yang lebih tinggi. Ternyata masih ada nih sisanya itu ya. Masih ada sisanya. Kita katakanlah barangnya tidak tidak mudah cepat rusak ya. Sehingga setelah musimnya habis, bagaimana barang yang telah diproduksi tadi tetap bisa terjual, minimal kita balik modal gitu ya. Emang tidak mau ya. eh, kita punya strategi ya, salah satunya strategi kita yaitu dengan diskon ya, promotion. Terserah mau promotionnya apa, mau buy one get one atau diskon berapa persen ya, itu bergantung dari perhitungan penetapan harga dari perusahaan itu sendiri. Ya. Yang terakhir terkait pricing and revenue for bulk and spot contract ya. Jadi untuk jumlah barang dalam jumlah besar, nah, dan juga dalam on the spot tadi ya, on the spot. On the spot itu kita dapat jual secara langsung pada pasar ya. Jadi perlu ditetapkan harganya. Oh, kalau misalnya dalam jumlah besar, berapa nih yang harus kita jual? Nggak mungkin sama ya dengan yang kita jual secara langsung di pasar. Contoh misalnya orang datang langsung ke pabrik sama orang sorry, ke pabrik, ke gudang misalnya gitu ya, atau ke grosir lah ya, kita katakan ke grosir dibandingkan dengan orang yang datang ke toko misalnya, ke toko, ke warung lah ya, ke warung misalnya beli secara langsung on the spot. Oh, dia beli barang A goceng nih satu ya. Tapi kalau misalnya dia mau beli dalam jumlah banyak ke grosir, misalnya dia beli 500 barang ya, itu dia akan dapat harga yang lebih murah ya. Itu bagaimana penetapan harga dan manajemen pendapatan untuk jumlah barang dalam jumlah besar dan juga on the spot market. Ya, terakhir terkait seperti apa praktikalnya ya dalam dunia praktisnya untuk penggunaan bagaimana menetapkan harga dan memanajemen pendapatan di dalam rantai pasok. Yang jelas perlu dievaluasi marketnya, pasarnya seperti apa, perlu tahu penetapan harganya. Jangan untuk misalnya yang kelas menengah ke bawah tadi harganya tinggi digunakannya atau tidak tepat sasaran. Oh, misalnya di daerah Belwis kan banyak mahasiswa nih, gitu ya. Masa iya mau jual makan harganya satu porsi 50.000, misalnya gitu kan tidak mungkin ya. Mahasiswa kan pasti pengennya semurah mungkin ya. Saya juga pernah mahasiswa gitu ya. Pengennya ya yang standar lah gitu ya. Porsinya banyak, harganya murah. Nah, itu laku tuh gitu ya. Jadi perlu dievaluasi pasarnya seperti apa. Lalu juga seperti apa ya dapat dikuantifikasi ya dari benefitnya ya, benefit dari revenue management. Jadi dalam manajemen pendapatan kita perlu menghitung nih sebesar apa kita bisa mendapatkannya. Apakah kita gunakan kita tetapkan sebesar apa untuk harganya supaya kita tahu semaksimum apa profit kita bisa peroleh ya. Lalu kita mengimplementasikan proses forecasting, peramalan ya, kita ramal kira-kira demand kita berapa ya, terus kita harus menjual berapa di kapan saja, itu kan butuh peramalan ya, proses peramalan di dalamnya. Berikutnya keep it simple ya. Jangan terlalu rumit ya, intinya dalam penetapan harga. Oh, kita harus menghitung terlalu banyak lah nih data-data atau informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penetapan harga. Lalu juga ya, sales and operation itu harus dilibatkan di dalam penetapan harga. Jadi kan dalam rantai pasok kemarin kan kita banyak ya bagian-bagiannya, ada bagian forecasting, kemudian ada sales and operation, salah satunya dalam penetapan harga pun harus dilibatkan ya. Lalu mengerti ya, memahami dan menginformasikan
customer ya, supaya kita tahu ya inilah nanti tugasnya bagian marketing nih ya, bagian marketing sales. Sales and marketing harus tahu target pasar kita nih untuk barang A mana aja ya, terus kebutuhannya seperti apa saja untuk barang tersebut, kurangnya apa yang harus kita develop lagi ya, supaya apa, salah satunya em, customer kita tadi tetap loyal ya, tetap loyal, tetap membeli barang kita, dan juga bisa kita menambah customer baru gitu ya, dengan memahami ya, memahami em, customer kita, kita memahami kebutuhan customer kita seperti apa. Tapi bukan hanya memahami, kita juga harus inform, kita berikan informasi ke customer ya. Caranya apa? Caranya banyak ya. Bisa dengan pas lebaran, sosmed, sekarang iklan salah satunya. Itu kan menginformkan ke customer ya. Oke, yang terakhir kita integrasikan ya, planning ya, supply planning dengan revenue management. Jadi perlu dilihat perencanaan supply-nya ini seperti apa. Oh, kita harus beli berapa banyak, kita harus beli berapa banyak, dengan kualitas seperti apa, kapan kita harus beli gitu ya. Ini kan terkait dengan sourcing kemarin ya. Jadi dalam supply planning kita perlu tahu dalam satu produk ya, itu eh, kalau kita hitung bisa menghabiskan berapa, mengeluarkan biaya sebesar apa ya. Nah, kita kaitkan dengan manajemen pendapatannya ya. Jadi dari biaya yang kita keluarkan tadi kita bisa mendapatkan sebesar apa nih untuk pendapatannya ya. Ya, itu untuk materi terkait pricing ya. Pricing and revenue in supply chain dalam rantai pasok. Oke, sesuai janji saya cukup setengah jam aja untuk materi hari ini ya. Materi berikutnya saya lanjutkan lagi sesuai jadwal kuliah dan mungkin ada satu jadwal tambahan lagi ya. Tadinya saya mau lanjut informasi tapi saya nggak tahu charger laptop saya di mana. Baterai saya sudah mau habis juga. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait materi hari ini, terkait apapun di dalam kuliah rantai pasok? Untuk, maaf Bu, untuk absennya gimana ya Bu ya? Untuk absen, dari kuis saja saya absen. Kalau nggak ngumpulin kuis, berarti nggak absen. Ya, Oke, baik Bu. itu aja. Oke, di sini ada yang KKN ya teman-temannya ya. Saya nggak tahu, soalnya hanya 103 orang yang hadir. Harusnya berapa ya kelas ini? Nggak tahu. Ya, nanti kita lihat lagi aja. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadwal UAS saya ingatkan lagi, jadwal UAS di tanggal 22 Maret ya. Kalau tidak salah, jamnya saya lupa. Harusnya jamnya jam 1, kalau nggak salah. Ya. Jangan sampai ada yang nggak tahu. Ya, kalau misalnya ada yang berhalangan UAS, tolong dipersiapkan buktinya. Ya, saya nggak mau nanti setelah UASnya selesai, atau jangan-jangan setelah saya input nilai baru ngabarin Bu, saya nggak bisa kemarin, alasannya sakit lah, apalah gitu ya. Kita sesuaikan saja dengan kontrak di awal. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau tidak lagi saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Kita lanjut lagi sesuai jadwal ya di minggu depan. Oke, saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Selamat